Hari Ginjal Sedunia atau World Kidney Day diperingati setiap tahun, yakni di setiap hari Kamis pada minggu kedua bulan Maret, dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan ginjal. Untuk tema Hari Ginjal Sedunia tahun 2025 adalah Are Your Kidneys Okay? Detect Early, Protect Kidney Health, yang menekankan pentingnya deteksi dini untuk menjaga kesehatan ginjal dan mencegah penyakit ginjal kronik. Dan untuk membahasnya sudah hadir langsung di studio kami dua narasumber kita, ada Komjen Pol Purnawirawan Suhardi Alyus, Ketua Umum National Kidney Foundation atau NKF Indonesia yang sudah hadir. Terima kasih Pak sudah hadir. Dan juga ada Dr. Pringgo Dikdo Nugroho, Ketua Umum PB Perhimpunan Nefrologi Indonesia atau Pernefri. Selamat siang Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir dan bergabung bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Sebelum kita dialog, kita ikuti dulu tayangan berikut ini. Penyakit ginjal telah menjadi salah satu masalah kesehatan yang terus berkembang di dunia. Di Indonesia, kejadian gagal ginjal kronis juga selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas pada tahun 2013, jumlah kasus gagal ginjal kronis sebanyak 11.689 kasus. Selanjutnya, data dari tahun 2018 menunjukkan peningkatan signifikan sebanyak 713.783 kasus gagal ginjal kronis di Indonesia. Ginjal merupakan sepasang organ yang terletak di area punggung bagian bawah yang bentuknya seperti kacang. Ginjal memiliki ukuran kurang lebih panjang 11 cm dengan lebar 5-6 cm dan ketebalan 3 hingga 4 cm. Beratnya sekitar 150 gram. Saat ini, banyak masyarakat Indonesia yang berada pada usia produktif mengalami gagal ginjal. Gagal ginjal berarti salah satu atau kedua ginjal tidak lagi berfungsi dengan baik. Padahal, ginjal adalah organ yang berfungsi untuk menyaring limbah sisa metabolisme dari dalam darah dan membuangnya melalui urin. Jika fungsi tersebut terhenti, limbah yang seharusnya dibuang akan menumpuk di dalam tubuh. Terdapat sejumlah jenis penyakit ginjal yang umum terjadi di masyarakat. Di antaranya gagal ginjal kronis, gagal ginjal akut, dan batu ginjal. Penyakit ginjal memiliki beragam penyebab, tergantung pada jenis penyakit ginjal apa yang diderita. Namun ada sejumlah faktor yang menyebabkan risiko seseorang mengalami penyakit ginjal menjadi lebih besar, yakni diantaranya menderita penyakit diabetes, hipertensi, penyakit jantung, penyakit hati atau liver. Selain itu, karena kelebihan berat badan atau obesitas. Kebiasaan merokok juga dapat memperburuk kerusakan ginjal karena dapat mengurangi aliran darah ke ginjal. Ketika ginjal seseorang mengalami gangguan, maka fungsi-fungsi ginjal juga akan mengalami gangguan. Gejala atau tanda yang muncul akibat gangguan pada ginjal pada umumnya bisa berupa jumlah urin yang dikeluarkan saat buang air kecil berkurang, perubahan warna pada urin, termasuk urin keruh atau bercampur darah. Gejala-gejala tersebut bisa muncul secara tiba-tiba atau muncul secara bertahap, tergantung dengan jenis penyakit ginjal yang diderita. Dalam pengobatan penyakit ginjal, melakukan cuci darah atau hemodialisis dilakukan bagi pasien dengan gagal ginjal stadium akhir. Cuci darah menjadi pilihan utama untuk menggantikan fungsi ginjal yang hilang. Hemodialisis membantu membersihkan darah dari limbah yang tidak dapat dikeluarkan oleh ginjal. Kemudian jika kondisi memungkinkan, transplantasi ginjal menjadi solusi jangka panjang bagi pasien yang gagal ginjal stadium akhir. Selain itu, bisa melakukan pengobatan medis. Untuk pencegahan penyakit ginjal dengan menjalankan sejumlah langkah seperti menjaga tekanan darah, pengendalian tekanan darah dengan pengobatan yang tepat serta pola hidup sehat dapat mencegah kerusakan ginjal. Lalu, mengontrol gula darah di samping mengonsumsi makanan sehat dan seimbang, yakni dengan mengurangi konsumsi garam, lemak jenuh dan makanan olahan, serta memperbanyak konsumsi sayur dan buah. Kemudian cukup minum air putih. Hal ini penting untuk menjaga hidrasi tubuh dengan cukup minum air. Bagaimanapun, pemeriksaan dini menjadi sangat penting agar penyebab penyakit ginjal diketahui dan bisa ditangani segera. Penanganan lebih awal dapat mengurangi bahkan mencegah komplikasi akibat penyakit ginjal. Masyarakat Indonesia harus lebih peduli terhadap kesehatan ginjal dan menjaga gaya hidup sehat guna mengurangi risiko penyakit ginjal.
Ya, langsung saja kita ke tema utama kami hari ini, kesehatan ginjal, dan kita Supaya akan rajin bertanya kepada Pak Alius. Pak Alius, sebagai Ketua Umum NKF Indonesia, apa sebenarnya NKF Indonesia ini dan apa saja kampanye yang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan ginjal? Ya, terima kasih Mbak Megi. Jadi NKF Indonesia ini dulunya tahun 90-an ada namanya YAGINA, Yayasan Ginjal Nasional Indonesia. Dan itu sudah lama sekali dan sekarang kita mengadopsi nama yang sudah mendunia, yaitu National Kidney Foundation, itu sudah dunia. Seperti kayak Singapura, ada NKF Singapura, Filipina, NKF Filipina, Thailand, NKF Thailand. Dan kita mengadopsi itu dan per 14 Agustus tahun 2024 kita daftarkan di Kemenkumham, kita menggunakan nama NKF Indonesia. Nah ini kita dirikan untuk membantu masyarakat untuk memberikan pencerahan khususnya untuk edukasi masalah deteksi dini dan sebagainya. Kita bekerja sama, memang ini struktur organisasi diawaki mayoritas oleh dokter-dokter ahli ginjal dan sebagainya yang berkorelasi dengan penyakit ginjal. Kemudian juga kita bersama induknya dari Pernefri, Persatuan Nefrologi Indonesia, Dr. Pringgo di sini, kita ingin memberikan bantuan kepada masyarakat. Karena begitu banyak kasus di masyarakat yang kita harus atasi. Banyak sih kejadian, tadi kita lihat dari tayangan bahwa kenaikan angka penyakit ginjal itu luar biasa tingginya. Bahkan kemarin kami dengar dari presentasi Dr. Pringgo itu bahwa 1 di antara 10 masyarakat dunia itu pasti kena penyakit ginjal. Dan yang paling penting 9 orang yang lainnya tidak tahu. Karena ini termasuk silent disease. Karena apa? Fungsi ginjal itu turun-menurun tanpa kita ketahui. Tahu-tahu sudah di bawah 50%. Itu akibat apa? Tadi diutarakan di dalam tayangan itu. Masalah lifestyle, masalah rokok, masalah mungkin kelebihan alkohol dan sebagainya. Nah ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi utamanya NKF Indonesia pertama adalah edukasi kepada masyarakat. Kita ingin masyarakat mengerti betul bahwa ginjal ini salah satu fungsi alat tubuh kita yang perlu kita jaga. Bukan cuma jantung dan lain-lainnya, tapi ginjal. Tadi kita lihat, kalau sampai ginjal nggak berfungsi, berat nanti, makan mahal. Bisa dengan dialisis atau mungkin cuci darah namanya. Kemudian dengan transplantasi, itu juga ongkosnya mahal. Dan itu meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan diprediksi bisa sampai urutan kelima nanti di 2040 kalau kita tidak bisa mencegah ini. Jadi masyarakat kita ini harus kita sadarkan bahwa penyakit ginjal itu bisa kita cegah. Lebih murah ketimbang harus mengobati. Kalau udah mengobati nanti ada dialisis, ada transplantasi. Dan ini angkanya kan meningkat terus Mbak Megi ya. Jadi inilah tugas dari NKF Indonesia. Di samping itu kita juga ingin memberikan semacam narasi kepada masyarakat dengan format-format digital mungkin, dengan kerjasama dengan jurnalis, dengan TV-TV dan sebagainya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kita udah ingin bekerjasama sama semua stakeholder untuk memberikan pencerahan. Sehingga masyarakat tuh tahu persis gitu. Banyak sekali mungkin kepala keluarga, ibu-ibu dan sebagainya. Kita lihat juga anak-anak sekarang kan sudah mulai meningkat angka-angka yang gagal ginjal dan sebagainya. Itu juga berbagai macam. Nanti mungkin Dr. Pringgo akan menjelaskan. Nah kalau kita nggak mencegah, anak-anak kita yang usia dini pun dengan lifestyle yang nggak jelas gitu ya, asupannya dan sebagainya nggak jelas. Kita melihat beberapa waktu yang lalu, contohnya kami lihat di RSCM, kami langsung tanya sama prof ginjal kami, itu kenapa masih gitu? Dan itu dijelaskan sendiri, ternyata asupan tiap hari dengan minum-minum kemasan dan sebagainya dengan kadar gula tinggi, itu dalam tempo yang terus-menerus akan merusak ginjal gitu. Nah anak-anak kita kalau nggak disadarkan, ya, ini kan akan mengakibatkan dia dalam tempo singkat rusak gitu. Nah ini pentingnya buat pencerahan kepada masyarakat. Ini paling NKF Indonesia kita berdirikan, kita bantu, dan kita akan berkolaborasi sama semua stakeholder. Termasuk kemarin kami juga sudah bicara sama komunitas pasien cuci darah Indonesia. Nah itu juga akan kami tampung, apa sih yang kita punya empati, apa yang bisa kami bantu untuk kalian gitu. Ini misi kemanusiaan gitu. Kita akan mencoba dengan sumber daya kita, apapun yang bisa kita punya untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, bagaimana kita bisa membantu berkontribusi untuk kebaikan masyarakat kita. Baik Pak Alius, ini memang pencegahan dan juga tentunya deteksi dini ini sangat penting untuk kesehatan ginjal kita. Pak Pringgo, bagaimana dengan angka-angka ataupun data terkait dengan kesehatan ginjal di Indonesia? Ya, mengenai kesehatan ginjal di Indonesia, data dari Riskesdas tahun 2018, riset kesehatan dasar bahwa penyakit ginjal kronik itu ditempati atau angkanya di 3,8%. Lalu juga
kalau kita bicara mengenai tadi gagal ginjal yang perlu dialisis ya, data dari kita dari Pernefri mempunyai Indonesian Renal Registry ya, suatu registry pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal, itu angkanya sekitar 130.000 pasien itu menjalani hemodialisis rutin saat ini di seluruh Indonesia. Ya. Jadi ini merupakan masalah yang besar di Indonesia, ya, masalah kesehatan yang besar, bagian juga masalah kesehatan global ya. Jadi kita harus bersama-sama, makanya di sini ada NKF Indonesia yang akan membantu kami dari sisi profesi tenaga kesehatan, lalu ada NKF Indonesia memberdayakan, mengkolaborasikan sumber daya di masyarakat supaya kesehatan ginjal ini bisa kita tingkatkan di Indonesia. Baik, Dr. Pringgo, apa saja yang sudah dilakukan oleh Pernefri untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan penyakit ginjal, dan sebenarnya bagaimana Pernefri ini melihat kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya menjaga ginjal melalui gaya hidup yang sehat? Ya, kita lihat kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan ginjal ini masih cukup rendah ya, karena selama ini kan penyakit yang banyak diperhatikan misalnya penyakit jantung gitu ya, penyakit jantung dan pembuluh darah ya, penyakit ginjal ini masih belum menjadi perhatian. Oleh karena itu kami dari Pernefri berusaha meningkatkan kesadaran itu dengan melakukan edukasi kepada masyarakat. Kami secara rutin mengadakan seminar, webinar, dan juga deteksi dini atau screening pada keluarga pasien atau pada masyarakat umum ya, misalnya di anak sekolah, di kantor, dan Hari Ginjal sendiri ini merupakan salah satu momentum ya untuk kita meningkatkan kesadaran tadi dengan memberikan edukasi, dengan acara-acara screening dan pemeriksaan atau deteksi dini supaya masyarakat lebih sadar ya, kesadarannya meningkat bahwa penyakit ginjal ini adalah penyakit yang perlu menjadi perhatian karena prevalensinya tinggi dan juga akan memerlukan biaya yang besar ya, yang akan menyebabkan pembiayaan kesehatan akan tinggi. Selain itu juga saat ini ada kecenderungan bahwa penyakit ginjal kronik ini atau gagal ginjal banyak diderita, tadi Pak Suhardi sudah menyampaikan, di anak-anak dan di usia dewasa muda. Ini jelas akan mengganggu kita ya nanti dalam mencapai Indonesia emas ya, yang diharapkan masyarakat kita bisa aktif, produktif, tapi kalau menderita penyakit dan harus menjalani terapi atau pengobatan pengganti ginjal, ini jelas akan menurunkan produktivitas masyarakat. Baik, Dokter Pringgo, memang ini Pernefri juga sudah melakukan edukasi dan juga sosialisasi. Namun Pak Alius, apakah masyarakat Indonesia sudah aware dengan kerawanan penyakit ginjal dan juga kaitannya dengan gaya hidup kita saat ini? Maggie, tadi saya katakan Pak Dr. Pringgo menyampaikan juga memang kita masih rendah sekali awareness kita terhadap masalah ini. Kita ini juga tergantung juga kemajuan teknologi. Kita lihat anak-anak kita dulu. Zaman kami kecil-kecil itu ya, itu bagaimana knowledge skill itu dibangun dengan olahraga, dengan apa dan sebagainya. Luar biasa. Sekarang kan semua dengan simulasi. Dengan IT cuman kita lihat aja anak-anak kita yang sekolah itu sekarang megang gadget terus. Olah tubuhnya kurang. Padahal salah satu penyebabnya itu kurang olahraga, kurang fit. Jadi ini pemahaman ini harus disampaikan pada seluruh masyarakat bahwa nggak bisa kita cuma menggunakan intelektual kita, tapi juga ada makan asupan tadi yang seimbang, olahraga. Sekarang ini kan olahraga sangat kurang anak-anak, yang obesitas dan sebagainya. Hanya kita lihat aja mungkin Sabtu Minggu kita lihat di GBK dan sebagainya itu, tapi yang lain-lainnya nggak ada, sama sekali nggak ini. Dan ini silent disease. Tahu-tahu fungsi ginjal menurun, tahunya sudah dalam keadaan kondisi parah. Nah, kalau kita nggak membangun awareness nih kepada masyarakat bahwa ini mesti dijaga, nah, kita akan terus ini nanti mengganggu 2045 Indonesia emas itu. Makanya saya katakan bahwa kita masih kurang sekali. Maka kalau bisa kita menggunakan format apapun yang untuk bukan cuma Pernefri, tapi menggunakan semua format termasuk media dan sebagainya, mengkampanyekan. Tolong ingat ini. Untuk keluarga yang ibu-ibu, yang keluarga-keluarga, tolong ingatkan anak-anaknya. Jangan dibiarkan dengan rutinitas yang mengurangi gerak. Padahal itu sangat penting, olahraga itu sangat penting. Ini kan kita lihat sendiri kan, kita rasakan bahwa ini sangat kurang. Nah ini juga masukan gaya hidup tadi, kemudian olahraga,
kontrol darah, kemudian yang lainnya kurangi alkohol, jangan merokok. Itu semua faktor-faktor yang berisiko untuk menimbulkan silent disease tadi. Masalahnya penyakit ini nggak muncul, nggak terasa, tiba-tiba udah drop fungsi ginjalnya. Nah kalau kita nggak aware, nah siapa yang bertanggung jawab? Kita semua. Dan kamilah, ini keberadaan kami NKF Indonesia bersama dengan PNFI juga ingin menggaungkan ini kepada seluruh masyarakat kita. Gitu. Baik, salah satu poin penting adalah olahraga begitu ya Pak Alius. Iya. Ditahan terlebih dahulu, jangan kemana-mana. Dialog seputar kesehatan ginjal dalam CNN Indonesia News Hour akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di CNN Indonesia News Hour, kita lanjutkan dialog terkait dengan kesehatan ginjal. Pak Alius, tentunya deteksi dini ini sangat penting dan apa saja yang sudah dilakukan ataupun yang akan dilakukan oleh NKF dalam membentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini terkait dengan kesehatan ginjal. Ya, Mbak Magi, ini NKF Indonesia kan baru berdiri ya. Per 14 Agustus 2024 kami sudah punya program, diantara yang paling utama adalah masalah edukasi. Di samping ada masalah-masalah lain yang tentu sampai membantu pasien gagal ginjal dan sebagainya, tapi itu nanti yang paling pertama adalah edukasi kepada masyarakat. Itu yang kami siapkan. Dan format kami juga mempunyai website untuk berkomunikasi dengan seluruh masyarakat, yaitu di www.nkfindonesia.org.id, juga di Instagram ada nationalkidneyfoundation.id. Itu untuk saluran masyarakat bisa berkontribusi memberikan masukan, termasuk mitra-mitra kita nanti seperti komunitas pasien cuci darah Indonesia dan lainnya kita tampung. Nanti kita berkoordinasi dengan Pernefri untuk pendataan dan sebagainya, mana yang bisa kita kerjakan. Yang jelas sekarang NKF Indonesia fokusnya adalah bagaimana mensosialisasikan pencegahan tadi dengan format yang kita pakai basis digital, dan akan koordinasi dengan kerjasama dengan semua stakeholder termasuk perusahaan-perusahaan untuk mensosialisasikan. Kayak kemarin kami sempat bicara sama salah satu direktur di MRT contohnya, itu bisa mungkin kita sambungkan apa sih penyakit ginjal, sehingga orang sambil naik MRT, oh ada itu ya, ada informasi di tempat-tempat umum kita gunakan untuk supaya aware gitu, karena kita nggak bisa menjangkau kalau tidak menggunakan format semacam itu. Itu yang paling utama buat kita. Samping kita nanti menampung keluhan-keluhan dan apa yang saran-saran masyarakat. Baik, NKF Indonesia ini juga sudah meluncurkan edukasi website supaya memang semua yang ingin mengetahui terkait dengan kesehatan ginjal ini bisa langsung ke website itu. Dan tentunya screening, deteksi dini dan juga tata laksana awal penyakit ginjal kronik akan menurunkan angka gagal ginjal dan juga kebutuhan terapi pengganti ginjal di Indonesia. Dr. Pringgo, bagaimana bisa membangun kesadaran masyarakat agar mau melakukan deteksi dini kesehatan ginjal ini? Ya, tadi Pak Suwardi sudah menyampaikan yang langkah pertama adalah edukasi, dan edukasi ini penting ya. Karena apa? Tadi karena pada tahap awal ya penyakit ginjal ini nggak bergejala ya. Jadi kalau yang nggak bergejala nggak mungkin dia pengen mendeteksi gitu. Nah, jadi kesadaran bahwa penyakit ginjal ini pada tahap awal tidak bergejala itu perlu kita munculkan ya, perlu kita sosialisasikan ya dari pasien-pasien yang menderita gagal ginjal dan menjalani terapi pengganti ginjal ini juga kalau ditanya apa yang bisa kilas baliknya, mereka menginginkan mengetahui penyakitnya diketahui lebih dini gitu ya. Jadi karena saat diberikan didiagnosis atau disampaikan penyakitnya sudah tahap lanjut. Nah ini yang penting tadi dengan edukasi kita sadarkan masyarakat bahwa penyakit ginjal ini pada tahap awal tidak bergejala sehingga tanpa pemeriksaan kita tidak bisa mengetahui. Jadi deteksi dini penting dan saat ini pemerintah juga ada program pemeriksaan atau cek kesehatan gratis juga. Nah itu kan sejalan juga ya. Jadi yang selama ulang tahun bahkan saat ini boleh di luar ulang tahun melakukan pemeriksaan, bahkan mau diperluas sampai tidak hanya di puskesmas atau di kantor-kantor. Nah ini juga salah satu upaya yang dijalankan oleh pemerintah ya, sejalan dengan apa yang juga kita upayakan supaya masyarakat bisa sadar dan juga bisa memeriksakan kesehatan walaupun tidak ada gejala, sehingga penyakit ginjal pada tahap awal bisa didiagnosis, bisa diketahui, dan akhirnya kita bisa lakukan pengobatan sejak awal sehingga kita bisa memperlambat atau mencegah terjadinya gagal ginjal yang jelas ini
membutuhkan pembiayaan yang cukup besar. Baik Dokter Pringgo, ini kalau misalnya kita mau screening kesehatan ginjal kita, prosesnya seperti apa? Apakah memakan waktu yang lama atau seperti kesehatan medis pengecekan dini lainnya prosesnya? Cek darah saja atau seperti apa dokter? Ya, untuk mengetahui kesehatan ginjal kita, pemeriksaan yang dibutuhkan sebenarnya cukup sederhana, yaitu yang pertama adalah pemeriksaan darah, yaitu dengan memeriksakan kreatinin, ya. Dengan pemeriksaan kreatinin ini nanti akan diketahui namanya estimasi laju filtrasi glomerulus. Ini adalah kemampuan ginjal untuk memfiltrasi, ya. Dengan begitu akan diketahui fungsi ginjalnya. Apakah fungsi ginjalnya masih baik atau sudah menurun. Yang kedua, pemeriksaan yang bisa dilakukan adalah melakukan pemeriksaan urin. Dari pemeriksaan urin ini kita lakukan pemeriksaan albuminuria atau proteinuria, adakah albumin atau protein di urin, ya. Nanti diketahui kalau ada albumin di urin, ya, ini menunjukkan adanya kerusakan di ginjal. Jadi dua pemeriksaan sederhana ini sebenarnya sudah bisa membantu kita mengetahui apakah ginjal kita sehat atau tidak, apakah kita menderita penyakit ginjal atau tidak. Baik, memang screening dini seperti ini tidak terlalu rumit untuk dilakukan ya. Jadi bisa rutin dilakukan setiap tahunnya. Pak Alius, apakah ada kerjasama dengan pemerintah seperti Kementerian Kesehatan dengan NKF terkait penanganan penyakit ginjal di Indonesia? Ya, Mbak Maggie, kita ke depan ini sudah harus bekerja sama. Biar gimana pun kita harus mohon bantuan, mohon petunjuk sama pembina teknis, yaitu Kementerian Kesehatan. Bukan cuma Kementerian Kesehatan, tapi semua organisasi pemerintah yang punya jaringan sampai ke daerah. Seperti mungkin lewat TNI, lewat Polri, lewat Kementerian Dalam Negeri khususnya, kita mau untuk kerjasama bagaimana bisa mensosialisasikan ini. Karena kita bertanggung jawab untuk sekian ratus juta rakyat kita untuk bisa aware dalam rangka kesehatan ginjal ini. Nah, ini kita berharap bantuan yang sangat luar biasa dari Kementerian Kesehatan sebagai pembina teknis dan juga yang lainnya. Kami sudah sempat bicara kemarin sama Dr. Siti, ngobrol-ngobrol, mungkin kalau bisa nanti ada bantuan dari Dr. Siti dari Kementerian Kesehatan, kemudian juga kami sudah bicara sama Kesehatan TNI, Polri, nanti juga Kementerian Dalam Negeri, bagaimana kita memformulasikan supaya informasi sampai ke seluruh Indonesia, sampai ke jaringan yang dengan sebaran geografis yang luar biasa Indonesia ini kan. Kalau untuk di perkotaan di Jawa mungkin gampang, mobilitas dengan transportasi dan ini. Tapi kalau untuk yang daerah-daerah terpencil kan juga harus dicampai. Itu kan rakyat kita juga gitu. Nah, bagaimana ini kita bisa memberikan satu terobosan lah, ya, supaya membangun awareness itu bukan cuma yang ada di kota di ini, tapi juga di seluruh Indonesia gitu. Baik, ini daerah-daerah ini penting ya. Jadi kita juga memerlukan bantuan dari seluruh pihak untuk bersinergi untuk membangun bagaimana penyakit ginjal ini bisa ada rumus ataupun solusi untuk masyarakat. Dan Dr. Pringgo, bagaimana Pernefri bekerja sama dengan pemerintah dan juga stakeholder lain untuk terus mengkampanyekan hidup sehat? Ya, Pernefri bekerja sama dengan pemerintah, dalam hal ini Kemenkes, kita selalu memberikan advokasi atau rekomendasi ya untuk masalah kesehatan ginjal ini, baik untuk edukasi termasuk untuk program pemerintah yang terakhir ini atau pemeriksaan kesehatan gratis ya. Kita juga memberikan ekspertisi kita, pemeriksaan apa yang diperlukan untuk mendeteksi penyakit ginjal kronik. Selain dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, jelas kita bekerja sama dengan semua stakeholder ya, semua organisasi atau lapisan masyarakat, beberapa institusi kadang-kadang mengadakan edukasi terhadap misalnya di kantor tertentu, misal terakhir di KPK ya, mengadakan edukasi kesehatan. Kita juga diundang oleh Pernefri, kita dengan para ahli kita memberikan penyuluhan, memberikan edukasi sehingga kesadaran masyarakat bisa meningkat dan kesehatan ginjal masyarakat bisa ditingkatkan, penyakit ginjal kita bisa atasi bersama. Baik, Pak Alius dan juga Dr. Pringgo, mungkin kita juga meminta untuk imbauan untuk masyarakat supaya mereka juga bisa melakukan screening ataupun deteksi dini untuk kesehatan ginjal dan juga menjaga kesehatan ginjal kita. Mungkin dari Pak Alius terlebih dahulu. Ya, kita tahu bahwa ternyata ginjal ini sangat penting dan kadang-kadang kita tidak tahu persis bahwa ternyata fungsi ginjal kita menurun. Oleh sebab itu kita harus betul-betul memberikan pengecekan kesehatan secara rutin, mungkin setahun 2 kali kita melihat bagaimana kondisi fungsi ginjal kita. Kemudian juga lifestyle kita rubah.
yang selama ini mungkin kurang olahraganya, asupannya nggak diperhatikan, kemudian berat badannya, kemudian ngecek gula darah, tensi dan sebagainya, kurangi alkohol, ngerokok itu udah mulai dikurangi semua karena faktor-faktor itulah yang menjadi salah satu penentu untuk ini, untuk menjadi gagal ginjal. Tadi sekali lagi saya katakan bahwa ini silent disease, kita nggak merasa sakit nih, bagus-bagus saja, ternyata begitu dicek fungsi ginjalnya sudah jauh gitu dan terlambat gitu. Nah, kalau udah terlambat gini kan ternyata lebih mahal gitu, lebih bagus pencegahan. Oleh sebab itu kami mohon kepada masyarakat bisa melihat kembali seluruh masyarakat lewat siapapun yang ada untuk bisa memberikan pencerahan kepada semua keluarganya. Pak Alius, tambahkan sedikit mungkin informasi terkait dengan biaya yang mahal ini kira-kira bisa mencapai berapa, Pak? Gini, untuk dialisis gini ya, kalau kita ngomong itu Mbak Maggie, tadi kemarin sempat saya ngobrol-ngobrol yang dari Sumatera Barat contohnya, tadi saya dengar dari ada dokter Oriza cerita, ada pasien dialisis itu di salah satu kabupaten agak jauh dari kota Padang, itu dia membutuhkan waktu 4 jam sampai ke Padang tempat dialisis. Karena nggak ada tempat itu di kabupatennya. 4 jam perjalanan ke Padang untuk ke Rumah Sakit Jamil. Di sana harus dialisis nggak bisa langsung loh, nunggu dulu loh. Dialisis 5 jam. Ya. Setelah selesai dialisis nggak boleh pulang dulu, ada tunggu sebentar baru balik. Jadi dia menghabiskan 1 hari itu berapa jam. Baik, bukan hanya biaya, bukan biaya tapi juga waktu juga habis. Baik. Dan itu mesti dilaksanakan 2 kali seminggu. Bisa bayangkan tuh. Ya, di samping sisi mungkin biayanya kalau di cover sama mungkin BPJS Kesehatan, tapi kalau enggak, ini kosnya kan mahal gitu. Baik. Mahalnya cuma bukan untuk dialisisnya, tapi untuk perjalanannya. Ya, jadi beban sosialnya luar biasa ini. Nah, sebab itu mendingan kita pencegahan lah gitu ya daripada nanti seperti itu. Nanti kosnya, apalagi nanti kalau sampai transplantasi, waduh, mencari donornya dan sebagainya. Apalagi regulasinya kan juga belum jelas. Baik. Benchmark kami sih NKF Singapura, walaupun dia mungkin geografinya kecil, tapi dia bisa menolong tuh NKF Singapura seluruh aktivitas kebutuhan masalah ginjal warga negara Singapura di cover juga tuh, dibantu sama mereka. Baik Pak Alius, langsung saja kita ke Dr. Pringgo, singkat saja, apa saja imbauan untuk masyarakat untuk menjaga kesehatan ginjal kita? Ya, untuk masyarakat, jadi sudah disampaikan tadi bahwa pada tahap awal penyakit ginjal itu tidak bergejala. Jadi jangan tunggu ada gejala, secara rutin periksakan kesehatan dengan pemeriksaan sederhana yaitu pemeriksaan darah, kreatinin dan juga pemeriksaan urin untuk mengetahui kesehatan ginjal kita. Untuk setelah kita ketahui, ini adalah kesempatan emas nanti untuk mencegah terjadinya gagal ginjal. Baik, terima kasih Dr. Pringgo dan juga Pak Alius yang sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Demikian dialog seputar kesehatan ginjal dalam rangka memperingati Hari Ginjal Sedunia 2025. Dan dialog ini juga sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Maggie Kalista pamit, selamat siang dan sampai jumpa.